saya ke depannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Tahun 2001. Yakin awakmu budal nggo ibu kota, kok enggak golek nggo kene ae idekan bekne ono sing butuh. Dalam artinya, kamu yakin mau pergi ke ibu kota, kenapa enggak nyari di sekitaran sini yang dekat aja dulu? Kali aja tetangga kamu butuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja popak ning kene, wong Sri ae mek lulusan SD. Kerjaan apaan Pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sembrani menghela nafas. Terus nek awakmu budal, bapak yo opo to, sopo sing ngerawat nduk? Nggih Pak, Sri ngerti, tapi nek Sri gak budal yo opo ben Sri iso ngekei bapak duit. Sore itu matahari mulai terbenam sebelum seorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Ibu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Ibu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk urusanku ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapan. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu rumah tangga yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias meski ia janjikan akan datang pukul 8. Sri sudah bergegas ke rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota, kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang yang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa pertanyaan yang membuat si sedikit curiga. Lebih tepatnya pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, bener awakmu lahir pas dina Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya bila memang benar. Ia lahir di hari Jumat, di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengaku seakan ia menemukan apa yang cari. Bagi Sri itu pertanyaan aneh. Hayang Gati ya Sri? Hari lahir kamu istimewa ya Sri? Kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos.
Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan dua orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka berbicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar. Erna kembali sekarang, ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruang itu menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela di sana. Ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu-ragu, ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Ayune," ucapnya nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali, seantero Jawa Timur. Sebegitunya terkenalnya. Kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu artinya nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga wanginya dulu sudah berlegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. "Angkatan sirahmu, Nduk, ora usah wedi ngono, mbak ki wis tuwek, ora usah hormat koyo ngono." Dalam bahasa Indonesianya, "Angkat kepalamu nak, tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh, tidak perlu sehormat itu." Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari lahir, weton, penanggalan, yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri. Ia tersenyum. "Nduk, gelem kerja mbek Mbah?" Sri mengangguk. "Njaluk piro bayaranmu sakwulane?" Saya bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 Mbah nek saged." Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000 jarine, ya opo nek tak kei sakwulane 5 yuta. Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun ini cuma 500.000. Sri pun setuju dan tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapak, namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi di pikiran Sri. "Firasat bapak kok nggak apik ya, Nduk? Apa gak usah budal ae, golek maneh ae?" Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri ingin melihat lebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Kerasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri.
Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri. Sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ngeten Mbah, kula badhe tanglet, sampean purun nyambut tem mriki. Soale ana pantangane. Nak sampean purun pantangane ra iso dicabut maneh. Begini Mbak, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini karena ada larangan keras bila Anda sudah menerima larangannya. Tidak akan bisa dicabut, kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya sekitar 30-an. Larangan opo? Larangan opo nggih Mbak? Sri bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya, lalu berbisik pada Sri, uripmu bakal dijamin nek awakmu gelem Nduk. Tapi nek awakmu gak gelem, Mbah gak maksa. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Nggih, kula purun. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Ada pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu ketika mereka semuanya sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh sekali, rumah di dalam sebuah hutan. Sri yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya, namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud? Pun Sri tidak mengerti. Apa yang ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil yang sudah bergerak, Sri, Erna dan Dini masih terlihat kaget satu sama lain. Tidak ada yang bicara, bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir, namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu, seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian yang menarik membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti mengambil sesuatu dari belakang, meletakkan yang di tengah jalan, seperti bunga dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar, mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar. Mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan lainnya mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak D, teng pundi niki? Kula mboten dipateni kan? Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi dilalui mobil. Ada kejadian aneh di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil menyingkirkan pohon tumbang itu.
dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria itu, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai tekan kene, bapak iki sing jelasno kabeh. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya Pak Ageng, katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu untuk menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri yang lain kaget main karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMA, masih muda. Ia memejamkan matanya di badannya. Ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nami kula Tamin, kula ngertos akeh sing kepengin jenengan takokne. Enten apa sing kedadian nang kene? Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ono opo asline neng kene? Ada apa sih sebenarnya di sini? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir bicara. Gek, opo gak ono sing jelas nang cahayu iku mau? Kerja opo nang kene? Kok koyo aneh kaget ngono? Gek, apa yang ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali. Si sopir mulai bicara. Dereng mbah, ngapunten. Awakmu langsung balik ta? Gak meneh-meneh. Loh, kamu gak langsung pulang ta? Apa besok aja? Tanya si mbah. Boten mbah, benjing kula kudu ngantar ibu. Tidak mbah, besok saya harus mengantar ibu. Yo wes, hati-hati. Ojo langsung mulai, wedine ono iku. Ya udah, hati-hati, takutnya ada itu. Iku, batin Sri. Apa yang dimaksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum si mbah tiba-tiba bicara. Metuwon nduk, aku roh awakmu nang kono. Sri melangkah keluar, melihat saya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. Celuken kancamu ben ngerti alasane kenek opo, sedaya ana nang kene. Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam, semua sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku isih eling cah cilik ayu, ceria randuwe dosa. Aku masih ingat anak kecil cantik ceria belum punya dosa. Koyoke cik wingi yo, tapi cah cilik iku saiki nang ambang nyawa perkara sandat menungso laknat. Terbaring sakit melawan kodrat nyawanya hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain berdiri ngeri. Cah cilik iku Dila yo, iku sing nang kamar.
Anak kecil itu Dela, dia di kamar. Santet, ucap Sri yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iyo, mangkane caiku digawa nang kene, disingitno ben isok nahan sampai ketemu awulurane. Ya karena itu dia disembunyikan di sini biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disingitno, tekan sinten mbah? Disembunyikan dari siapa mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik. Seakan semua yang ada di sini membuat penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Akeh sing rong mbok eruwi luwih apik gak roh ae. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejemput daun kering dari dalam kotak itu, melintirnya dengan keras sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Saiki tak uruki tugas jenengan kabeh yo. Mbah Tamin berdiri, ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lainnya mengikuti. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya lampu petromak. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti di tempat belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu. Di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo tubuh mati. Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, seakan tahu cara memandikannya. Pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang semua ini. Iyo, cara ngedusine pancen ono tata carane. Salah sijine kembang pitu rupa. Iya, cara memandikannya memang berbeda, ada tata caranya. Salah satu bunga 7 rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan serupa berbeda, diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri, memanggil Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menurut apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lainnya. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. Mbah, kata Sri mengejar Mbah Tamin di belakang. Ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. Engkau tak cerita nenek awakmu siap. Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap, kata Mbah Tamin. Tugasmu kabeh ngurusi Dela. Tugas kalian mengurusi Dela. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini dan Erna bergantian mengurus Dela. Mulai memandikan, memberikan minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah kota dibandingkan gadis yang disantet. Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya, masih terlalu awam untuk itu, pikir Sri. Entah sudah berapa kali Sri mendengar Erna dan Dini bercerita tentang Dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya.
sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini, dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Mbah Tamin itu. Sri memilih diam. Namun di luar semua itu sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain, kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore Mbah Tamin pamit, ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah diucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat menunggu keranda itu. Tidak lupa Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam hari, siapapun dan bagaimanapun. Jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. "Koen kena opo, Er?" tanya Sri. "Sri, aku oleh njaluk tulung." "Njaluk tulung apa? Engko bengi wayahku ngetusi Dela iso mbok ganteni meneh." "Wayahku tak ganteni. Malam ini giliranku memandikan Dela. Bisa kamu gantian besok, aku yang gantiin kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membuka pintu, lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan, malam ini lebih hening daripada biasanya. Ia mendengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan yang selama ini ia tahan seruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur menimba, lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuan. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Dila. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Erna dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang, kata Erna, dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Erna. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Erna, membuka mata, tersenyum, menyeringai, melotot menatap Sri. Dila kaget. Sri beringsut mundur, namun Dila mencekik leher Sri kuat-kuatnya. Ia mengangah menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuat hampir meregang nyawa. "Sopo kowe, Nduk?" "Siapa kamu, nak?" tanya Dela. Suaranya berat, nyaris menyerupai seorang wanita tua. "Nang ndi iki, Nduk?" Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu, namun Dela terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab nak ditakoki, Nduk." "Jawab kalau ditanya." "Sinten jenengan?" tanya Sri berbata-bata, napasnya mulai sesak.
Dela tertawa semakin keras membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar, karena keributan itu ia bingung melihat Dela terbangun. Ono opo iki Sri? Kok Dela? Ada apa ini Sri? Kenapa Dela? Bingung Dela menyerangnya melihat Erna. Sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu, ia melompat ke atas ranjang, merangkak kemudian seakan tertawa kegirangan. Dela teriak, "Cakliwon kabeh!" Ternyata anak keliran semua. Dela masih tertawa. Sri beringsut mundur sementara Erna masih bingung dan shock melihat wajah Dela yang mengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, sewu dinone arek iki bakal entek. Percuma 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kowe kabeh meh dadi tumbal gawe caiki. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini." Dela tertawa terus menerus. Sebelum Sri melompat dan mencengkram Dela, ia mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. "Kowe nyapo? Jugukno tali irengku. Kamu ngapain? Ambilkan tali hitamku itu," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu dan mengikatnya tepat di lehernya. "Ono opo iki Sri?" Erna ikut menahan tubuh Dela yang meronta. Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengingat tali yang itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang terjadi. Erna mulai menangis. "Aku pengen mulai." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada risiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas, apa yang disembunyikan oleh Simba? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugas. Karena panik, ia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu Sri menyadari santet macam apa yang merasukan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini, namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya? Sampai Sri teringat, 1000 dinone, 1000 harinya, kata Sri lirih. Ia menatap melirih Erna. Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget. Awakmu pisang. Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu, namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar pertanyaan yang lengkap, begitu pun jawabannya, tidak hanya Dila yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis beton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk warganya, untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara yang mengetuk pintu. Erna pun sama. Ia langsung berdiri. "Mbah Tamin mulai Sri. Ayo takon Mbah Asu iku. Pokoknya kudu dijelasno ono apa Mbah cah gendeng iki." "Mbah Tamin pulang Sri, ayo kita tanya. Orang tua anjing itu harus menjelaskan semua ada apa sama anak gila ini." Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah.
Suatu ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukan terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukan semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri berpandangan bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya terlihat kacau balau. Ia bingung kemudian berujar, "Gak krungu Mbah Tamin nyeluk toh? Nanti bukane lawange." Ojo ngawur kowe," celoteh Erna. Namun Dini memaksa bahwa Sri yang memegang tangannya. Dini pelototi sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Tamin tampak memerah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membalas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela, lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya kali ini tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Tamin menatap cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Loro ki loro." Dela hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa terjadi sebenarnya? "Sing sabar yundu, mari iki puncak loromu. Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu," ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik dan Sri dan yang lainnya hanya dia mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, "Terima kasih sudah mau merawat saya." Mbah Tamin lalu mengikat tangan tali Dela. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengingatkan, "Ojo iki, ojo balekno aku nang kono." Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela, dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung lainnya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang bingung. Ada apa sebenarnya? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang disaksikan Sri. Manungso bejat, manusia brengsek. Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Tamin melakukan itu. Perlahan sosok itu mulai tertidur dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan mata. "Sri, Erna, mel aku," kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap keluar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri, Erna berdiri menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Awakmu iso ndelok kuwi ta?" "Napa to, Mbah?" "Mrene." Mbah Tamin menempelkan jemarinya menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba
memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa digambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menterawang, ia mengatakan pada Sri, "Sedo bengi mangkok nang rogo iku ngono undangane gawe lelembut. Awakmu lali perintahku Sri, iku ngono bahaya iso mateni Dela. Ojo sampe lali maneh ya Sri." Erna yang sedari diam saja ikut berbicara. "Mbah, enten nopo sami Dela? Kok iso Dela kate mateni kula kalih Sri?" Mbah Tamin duduk lagi, lalu mengatakan, "Berarti wis ndelok. Iku ngono cahaya jati sing kepengin mateni Dela, tapi ora iso. Mergaene Cayati butuh sing ngarahane koyok sak bojo santet 1000 dina mek diduweni ambek wong pados sing wis padha siap-siap mati." Itu adalah cahaya jati yang ingin membunuh Dela, tapi tidak bisa karena ia butuh singgaharane seperti sepasang suami istri santet 1000 hari. Hanya dimiliki orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama. Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Ada suara berat. Mbah Tamin mengatakan, "Terlalu awam kanggo ngerti iki. Intine ilmu santet 1000 dina iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluarga sampai sakabehane keturunan iku entek-entek." Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja, dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu, sekitar pondok kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka, sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar. Sampai terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawaannya familiar. Denan pondok rumah memang sederhana, tapi teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin, dan benar saja ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya, "Apakah petuah beliau sudah dijalankan?" Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia mengucap lirih, "Mbah, sampean mang bengi mboten mantuk toh?" Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang, otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi yang tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Awakmu gak wis tak kandhani to, aja buka lawang." Terjadi ketegangan dalam situasi itu sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. "Sopo sing mbok oleh mlebu omah? Nang ndi makhluk iku? Siapa yang kamu izinin masuk? Di mana sekarang dia berada?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia dengar gemeter ketakutan. "Nang kamar jenengan Mbah, tiangnya melebet meriku." "Di kamar Anda Mbah, dia masuk."
ke situ, ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah. Setelah berlari seakan ia melihatnya, Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dalam luar rumah. Padahal ia tahu betul Simbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seorang mengobrak-abrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek nisan atau kayu yang tertulis nama Atmojo. Nama keluarga tempat mereka mengabadikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu tanpa melihat Sri dan Dini. Simbah berucap, "Opo sing dilakoni nang kene Mang Benginduk?" Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semua termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah, ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk, bertanda mengerti, namun perlahan semua itu memikirkan itu. Kemana Simbah sebenarnya? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka seperti bergantian, sama seperti biasa. Sampai suatu pagi, Simbah belum juga pulang. Ini aneh. Dini dan Erna ada di sumur, mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu Sri baru saja melaksanakan tugas membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya bila saja Dela tidak dijahati seperti itu, dia melihat sosok gadis yang muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba percik pikiran penasaran. Selama ini bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin, hanya melihat dari luar. Kira-kira apa orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama ia temui di dalam kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin, tidak ada apapun di sana. Bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang usang. Di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdetak kencang, Sri membuka, kemudian melihat isinya. Di sana ia menemukan pasar cagur, boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicapik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain, sebuah cincin akik dengan batu merah, dan terakhir sebuah foto yang usang di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memengkik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarga yang pernah ia lihat. Kaget, takut, merinding, itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutupi laci itu, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatap kaget. "Lah apa kowe?" Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. "Gak popo, aku dingongkon mbah berseni kamare Mang Bengi." Meski curiga Erna dan Dini menerima alasan Sri, ia melewatkan begitu saja. Namun
perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dan dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu Sugi, sopirnya, mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Dan akhirnya pembicaraan itu selesai. Simbah mendekat. Aku bakal melok Sugi nang kediamannya kerasa, tolong juga omah iki. Eling-eling omonganku yo, Nduk. Mbah percaya ambek awakmu, tetep lakonono tugasmu. Eling yo. Paling mben Simbah kait mulai. Sri mengangguk. Lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka yang bila mengingat kejadian semua itu, namun tidak ada yang memprotes ucapan Simbah karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa harus memeriksakan kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu. Termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dinia terlelap. Maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melihat menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela, memang tanpa pintu itu. Sejenak Sri menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkan tutup terbuka. Sementara itu mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukan. Dicari di manapun, Sri tidak menemukan. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam terpikir, sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikan ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba, mata Sri tertuju pada isi ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri harus berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam melihat Dela menatap dengan senyumannya menyeringai. Cah cilik wani golek masalah. Masih kecil berani sekali cari masalah, kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan seakan menertawakan Sri yang tengah mengiuk ketakutan. Kok iso? Kata Sri. Ia tak kuasa gemeteran. Coba pikir Nduk. Coba pikirkan, kata Dela. Lapo wong tuwek situk iku buka kerandaku terus gak nyancang aku. Rupane kanggo awakmu toh. Menungso iku lucu kadang yo. Kenapa orang itu tidak membuka keranda ini lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya. Manusia itu terkadang lucu ya. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial. Harusnya Sri berpikir kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringuk. Namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane nggarai aku pegan jemuk nyawamu. Kamu tidak akan mati, nak. Caranya membuatmu malas mengambil nyawamu. Tak kandani nek kowe kepengen roh
ono opo nang kene. Sri masih terdiam. Ia tidak dapat berbicara banyak, ketakutan memenuhi seluruh badannya. Wit ringin nang etan tata watu sebelah kidul bukaan isine. Dela berdiri, membuka pintu lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutan perlahan berdiri, melihat Dela yang kembali tidur. Tidak lupa ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu semua biasanya. Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatan sendiri, sementara Sri pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak, namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemersak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengat. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekati, seakan hatinya menuntut memanggil namanya. Ia harus melakukan. Meski cahaya matahari sudah terang, benderang, namun di bawah pohon itu seakan cahaya itu tidak bisa menyentuh kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin itu. Menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama familiar, Dela Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkan. Batin Sri terguncang, kini tersesat dalam bola pikiran sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan. Ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya, manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya. Sri mencabut bebatuan untuk membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Ia mengeluarkan dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana ia menemukan sebuah boneka pasar jagur seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka ini dililit rambut hitam. Sri memeriksa rambut hitam itu panjang melilit boneka. Seperti tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikan yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tidak ada satupun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu membawa benda itu. Ia membunyikan benda itu di almari lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada curiga karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Dela di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasat tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Dela. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang dililit boneka itu, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak spontan, mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Sebelum sampai ke kamar, Dela tiba-tiba shock
merangkak keluar menatap Sri dengan senyumannya menyeringai. Dela, Peki, Sri dan Erna berbarengan. Sosok Dela melihat mereka sejenak sebelum memutarkan suatu depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Dela kemudian pergi keluar. Sebelum Dela pergi ke rumah, Sri sepintas melihat satu kaki Dela. Masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam dan tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Dela di tengah hutan itu, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya bisa jawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana ia melihatnya, telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. "Sewu dinone cah iki kari ngitung ngareng." Sisa waktu 1000 anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam, kiasan hitungan Jawa. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak sok. "Ayo digoleki cah iku, mumpung rong adoh. Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. Golek cah iku bengi iki dedet ngene. Geneng kon. Apa cari anak itu malam petang seperti ini? Gila kamu ya." Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Awakmu gak paham toh posisi ini? Ya opo nek wong tua iku roh?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Terus iki opo? Sopo sing duwe barang yang iki awakmu kan? Lalu ini punya siapa?" "Yang punya, ini punyamu kan?" Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menau dan bilang memang karena benda itu semua terjadi, artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, "Jogo Dini biar tak cari caiku." Sri mengambil satu lampu petromak yang tergantung di pawon dapur. Lantas itu ikut keluar menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari dulu. Baru saja keluar, Sri merasakan hembusan angin yang dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu petromak di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak berharap dia bisa mengejar Dela yang di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang hanya bayangan pohon dan kabut tebal. Sri yang sering kali temui sisanya hanya suara gemersak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri masih belum menentukan tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tungkupan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan. Seperti ini, berjalan dari satu ke tempat lainnya rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun itu seakan tidak kehilangan kinerginya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon itu beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu.
Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri di tepat di pohon itu, melihat Dela yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya seakan tahu Sri akan menemuinya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Wong tua iku rupane gak goblok ya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Dela. Percuma aku ora iso metu tekan alas iki. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Wis cidek waktune dilut engkas. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Cik ro ngerti, rambut sing diuculi kancamu iku mbok pikir opo? Rambut Dela, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus mata Sri terbelalak mendengarnya. Mbok pikir aku sengaja bujuk awakmu to? Cik ro ngerti pisan. Erna, kata Sri. Seketika itu Dela tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa mengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan Sri dipikirkan dari tadi, dan saat ia masuk rumah ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang